selamat malam bro, bersama gue Driver Family di channel Driver Family. Nah, di segmen kali ini atau di program kali ini yaitu program InDrive Undercover episode berikutnya nih, episode terbaru ya. Gue akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang sama salah satu ojol InDrive ya. Ojol InDrive yang cukup fenomenal di daerah Jakarta Utara nih, ya kan? Selain dia ojol, dia juga seorang konten kreator, bahkan YouTuber. Gila loh. Nggak nyampe setahun, subscribernya bisa 1.600. Gue aja kalah, gue baru 600 kan. Kita ngobrol-ngobrol nih sama temen kita, Abang Ojol Cenghar. Di samping gue udah ada Abang Ojol Cenghar. Apa kabar bang? Balik lagi ke Ini sini lo. malam-malam gini bukan ngojek, biasanya ngojek LC. Aduh, kesut. Kenapa nih kesini? Hujan nih? Nyender aja udah. Nyender ya? Juga kawan. Iya. Nah ini deh. Bang, Abang ngojek InDrive udah berapa lama nih bang? Terusnya bisa heboh di daerah Jakarta Utara, terkenal nih di mana-mana orang, wih itu Ojol Cenghar gitu. Gimana tuh? Waduh, kalau dia omong terkenal ya alhamdulillah ya, dalam artian Dikenal lah ya sesama ojol. makasih lah buat teman-teman yang udah nonton konten-konten gua ya. Terlepas dari itu ya, kalau tanpa teman-teman semua juga gua nggak bisa apa-apa tentunya gitu kan. Dan gua mulai join di InDrive itu kurang lebih dari tahun 2023 lah. 23, waduh baru setahunan berarti ya kurang lebih ya. Jalan lebih lah. Sementara kontennya udah berapa lama bang? Kalau Belum setahun tuh. Kalau konten itu, Dari bulan apa bang? aduh kalau konten itu dari bulannya gue lupa ya, September apa Oktober gitu. Intinya kalau konten YouTube itu belum lama sih bang, baru 6 bulanan sih itu. Oh 6 bulanan ya? 6 bulanan. Tapi udah monet sih. Ya itulah salah satu inovasi ya, gimana caranya kita dalam mencari nafkah, mencari rizki. Ya mau sampai kapan judulnya kita mau jadi ojol gitu sampai kan. kapan lu jadi ojol? Ojol pensiun nih. Ya gitulah. Iya. Tapi di samping itu juga ya sebatas edukasi, menyampaikan keluhan dan sharing-sharing teman-teman driver online semua tentunya, kayak gitu ya. Terutama InDrive ya. Terutama InDrive. Iya. Kenapa bisa milih InDrive bang? Karena narik ojol InDrive aja atau gimana nih? Aduh, kalau tentunya teman-teman semua yang udah bergabung di InDrive ini pasti merasakan ya. Dalam artian dengan argo murah tapi bahan bakar yang naik terus, subsidi hilang. Dan pakai motor listrik. Segmen berikutnya. Aduh. Dan kurang ya? Gue bilang kurang. Kalau lo semua bergerak di bidang InDrive aja kurang, karena gue pernah nyoba seharian full itu di InDrive, capek bro. Buat nyampe budget 300 sehari aja lumayan melelahkan. Jadi intinya lo kalau jadi profesi ojek online jangan cuma satu aplikasi, tapi memang jangan terlalu banyak ya kan bang. Ya, ntar jadi bingung ya. Benar. Setidaknya ada backup ya. Nah, gitu. Kayak gue misalnya pagi main InDrive sama sore main InDrive, siang gue main Alamo. Benar. Gitu. Siap. Nah, selama belum setahun ini kan, abang udah monetis, sudah sampai 1.600 subscriber. Bahkan saya yang udah 2 tahun, hampir 3 tahun itu baru 600 subscribernya gitu. Itu kiat-kiatnya gimana bang bisa kayak gitu? Terusnya inspirasi, apakah sebelumnya ada inspirasi dari apa gitu, misalnya konten kreator lain atau gimana gitu? Oke, berarti kita flashback ya. Awal mula gue bikin kontennya. Jadi seperti yang tadi gue bilang bang, tentunya banyak sekali keluhan-keluhan, baik itu dari driver ataupun dari customer, yang berujung di konten-konten yang saling menjelekan. Jadi intinya konten abang banyak edukasi ya? Iya. Bang sambil ngerokok boleh bang? Ini ada kopi apa ini ya? Iya, kopi mana nih? Woi bang, kopi ya? Pesen kopi 2 ntar ya? Oke. Ya lanjut dulu, ntar lagi dibikin tuh sama siapa itu. Lanjut ya. Jadi kalau bilang gua konten itu tujuannya buat apa? Tentunya buat edukasi bang. Edukasi, Edukasi dan sharing-sharing ya. Dalam artian, karena gak mungkin gua coba sharing-sharing tentang ilmu ataupun wawasan yang gua punya
dengan negor driver di jalan satu persatu. Ya, akhirnya gue bikinlah wadah di mana mudah-mudahan yang awalnya gue harap teman-teman semua itu nonton konten gue dan direspon dengan baik. Di situ terjadi respon tanya jawab dengan baik di YouTube channel gue. Channel YouTube. Mainnya di YouTube sama apa nih? Platform lain juga ada TikTok apa segala macam. TikTok ada bang. TikTok tapi kalau TikTok gue cuma buat sombong-sombongan aja. Ya. Tukang ojek sombong. Karena kita tahu TikTok ini emang dajal. Iya. Tempatnya orang-orang sombong gitu lah. Oke. Jadi lebih fokus sebenarnya di YouTube ya. Di YouTube. Udah menghasilkan bang. Dari 1.600 subscriber itu udah monet, udah dapat gaji pertama berapa sih kalau boleh tahu? Kita buka ya. Untuk monetisasi itu teman-teman itu harus mencapai target yaitu 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang di video panjang. Kalau teman-teman emang ngejarnya video short, itu 1.000 subscribe dan 10.000 jam tayang. Jadi jelas berbeda. Gitu. Nah, untuk uangnya sendiri ini bang, jadi minimal kita itu bisa narik uang kalau rupiah yang kita dapat dari konten kita itu mencapai 1.300.000. Oh, berarti sekitar $100 ya? Hitungannya. Oke. Mantap. Kopi nggak ada kopi? Kopi mana udah jadi belum nih? Kamu nih kopi nih. Aduh, bang ini. Bang siapa nih? Bang Sumang, thank you bang. Silakan ngopi. Saya udah ngopi dari tadi. Aduh. Tahu nih sentimen gua nggak dibikinin kopi kusut. Itu kalau dibikinin kopi minumnya gimana? Oh iya, itu mah gampang lah. Iya. Siap. Jadi udah ada hasil ya. Alhamdulillah. Nah, gue lihat terakhir konten abang juga, apalagi di TikTok juga ada konten-konten berbagi. Itu gimana bang? Kan abang hasilnya belum terlalu banyak, tapi udah bikin konten berbagi. Punya modal loh, orang kaya. Ini banyak juga yang bertanya nih terkait konten itu ya. Jadi sebenarnya gini, niat gue di awal bikin konten itu yang mana kalau memang konten gue itu udah berpenghasilan, gue bakal menyumbangkan 20% dari setiap penghasilan yang gue dapat. Nah, alhasil dari beberapa konten gue yang berbagi itu tolong di disclaimer ya, bukan sombong teman-teman ya. Karena gini, kalau teman-teman berpikirnya positif, dengan gue bikin konten seperti itu akan menarik donatur teman-teman. Yang alhasil ternyata terbukti ada beberapa donatur yang tiba-tiba transfer. Oh gitu ya, jadi ada yang bantu bareng ya. Karena di TikTok itu gue link rekening itu gue cantumin. Memang gak banyak sebenarnya, 20.000, 30.000 dan alhasil di hari Kamis itu gue jumlah bisa lah untuk berbagi buat teman-teman driver di jalanan. Tiap hari Jumat aja atau gimana bang? Tiap hari Jumat. Mantap. Di daerah mana bang? Kali aja deh yang nungguin nasi kotak. Kalau itu random ya. Random ya. Jadi gua nggak memfokuskan satu wilayah. Jadi. Nah dikasihnya untuk ojek online doang atau random juga bang? Random. Jadi nggak pilih-pilih ya? Nggak. Karena tentunya yang punya perut bukan cuma driver online aja. Betul. Jadi siapa yang layak dan membutuhkan gua kasih. Oke. Nah, selama prosesi abang bisa jadi konten kreator, YouTuber itu kan prosesnya panjang ya. Terusnya banyak kadang-kadang komen macem-macem nih kan. Ada yang positif, ada yang negatif, itu biasa. Saya juga berapa kali di negatif ya bodo amat lah ya kan. Karena ya kita kan ikhlas buat ngedukasi doang gitu kan ya. Ada nggak komen-komen yang kira-kira unik atau apa? Bisa ceritain gitu kan? Sejauh ini komenan yang menurut gua unik itu cuma satu bang. Nah jadi terkait komenan sejauh ini itu normal sih dalam pertanyaan-pertanyaan terkait dunia perojolan ya. Tapi ada satu nih yang paling nyentrik nih. Siapa itu? Gua nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu? Konyol gitu bang. Gimana tuh bang? Dia komen itu kurang lebih kayak gini ya isinya. Nanti bisa dicari lah teman-teman ya. Cari di YouTube Ojol Cenghar ya. Itu komenannya isinya, bang,
konten lu itu kan bahas tentang InDrive. Oke, siap. Ya lu harusnya menghargai gitu kan. Nah, harga itu gimana tuh? Nah, dia maunya itu gue pakai jaket InDrive gitu di konten gue. Oh iya, gue mau pakai jaket dong. Gojek semua. Gojek. Iya. Gue juga dulu pernah gojek tapi. Iya terus gimana tuh? Gue cuman, gue nge-freeze bentar ya. Iya, nge-freeze bentar. Ini sebentar. Akhirnya yang ada di pikiran gue, kontribusi lu dalam konten gue apa? Oh gitu, ya bisa komen gitu begitu, ya? Kontribusi apa sementara? Memang sih kalau gue bilang, ya gue berapa lihat gitu bahwa abang nih pakai jaket Gojek mulu, kenapa gitu kan ya? Kenapa nggak ini apa jangan-jangan belum mampu nih beli? Aduh, sulit. Iya. Gue aja sebenarnya yang baru 600 ribu 3 kali udah dapet atribut gratis, sama backpack juga dapet tuh. Nih buat apa ya, orang nganter ya, Pak Rian Rwanda, salam hormat, atau Mister siapa ya? Namanya lupa gue. Ya Mister itu dah orang Rusia tuh ya. Nih disupport ya, udah 1.600 subscriber, nggak nyampe setahun disupport kasih jaket atau helm atau apa aja deh ya. Ya oke. Ya. Jadi ada yang komen kayak gitu tuh. Itu orang nganter bukan dia? Menurut lu gimana gitu? Apakah driver online? Harusnya sih kalau kayak begitu orang nganter nggak begitu. Dia harusnya dia hubungin baik-baik, yes. Bang, gue support deh gitu kan, ya harusnya disupport gitu kan. Ya. Apakah suruh beli juga orang dia udah promosiin InDrive cara ini kan? Nah tapi gue mau nanya juga nih, kenapa lu bisa pakai begini gitu? Alasannya kenapa? Oke. Mungkin ada kritik lagi nih bisa nih, atributnya gimana? Gue buka ya. Oke siap. Yang pertama, atribut InDrive sulit didapat. Oke ya. Dengan size ukuran hanya mengeluarkan terbatas. Itu yang resminya ya? Ya, yang resmi. Resminya ya. Yang kedua, terkait bahan. Silahkan dicoba, karena gue udah pernah nyoba punya kawan gue. Bahannya itu gerah. Oke, ini buat kritikan buat orang-orang InDrive, manajemen InDrive. Mungkin besok tim apa ya? Tim apa itu? Produksi ya? Produksi atau apa ya? Produksi atribut ya? Yang agak nyaman lah buat driver gitu. Ya. Jadi itu ya kurang nyaman ya. Kurang. Karena ini contoh nih. Contoh ya. Ini di Gojek ya. Di Gojek itu di pergelangan tangan dia sengaja dibuat terbuka, Bang. Tujuannya begitu kita setir motor, angin masuk. Nah, kalau di InDrive dan yang oranye, itu dia pakai karet. Dia punya ya alhasil angin nggak bisa masuk. Siap. Sama itu kerah itu dia modelnya apa sih namanya yang kayak jaketnya bomber jaket Jokowi waktu itu kan ya yang begini ya kita tukang ojek ya pantasnya kayak gini nih gitu karena apa ya masuk angin ntar ya kan tuh perlu di ini gue pernah kritik sih sempat masalah itu cuman jaket yang barunya gue nggak tahu belum lihat apa masih model bomber apa yang udah kayak gini ya mudah-mudahan diperbaiki. Oke Pak Rian jangan lupa Pak Rian. Oh jadi alasannya itu ya karena bukan karena nggak mampu beli ya kan cuman karena kenyamanan untuk ngojek juga ya, apalagi kalau terlalu panas kita berkeringat bau kan nih Bang. Alhasil timbullah konten dari customer. Nah, betul. Dapat driver yang bau kelabang katanya. Gitu, ya. Jadi sekali lagi di konten ini, di podcast ini bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, tapi kita kritik, kita membangun InDrive biar lebih baik ya. Mungkin dari tim manajemen bisa ambil masukan-masukan dari kami ya tentang atribut atau apa gitu. Dan support dong konten-konten kreator. Jangan cuman konten kreator yang udah terkenal tuh sediakan biaya gede yang ojol-ojol ini disupport. Oke. Gue sih udah disupport sih ya atribut, akses kemarin. Cuman yang lainnya mungkin ada lagi. Oke, setelah kita berbincang-bincang sama ojol Cenghar yang nama aslinya siapa Bang Adit apa siapa nggak tahu deh pokoknya ojol Cenghar aja dah pokoknya kalau ntar gue tanya siapa ntar gue disuruh buka topeng lagi. Oke, tetap di InDrive Undercover ya kita udah ngebahas segala macam tentang Bang ojol Cenghar, kiprahnya sebagai driver InDrive gitu kan, terusnya bikin konten segala macam. Mungkin buat teman-teman yang lain bisa ikut. Yuk kita mulai bikin konten sampai kapan lu mau jadi ojol gitu kan, ojol pensiun ya kan. Ya, ojol Cenghar ini joget-joget anjir. Apa namanya? Seorang driver ojol InDrive ya yang
juga sebagai konten kreator dan YouTuber yang belum setahun bro udah monetize. Mungkin teman-teman kalau ada yang minat jadi konten kreator apa bisa langsung DM aja ke Ojol Cenghar di TikToknya atau di komen di YouTube-nya gitu, atau ke TikTok gue juga driver pemilih ya kan. Jadi kita gali potensi-potensi bukannya untuk pribadi, tapi kita membuat konten ini buat edukasi juga biar semua juga bisa menjadi lebih baik lagi, ya ke depannya gitu kan. Ya mudah-mudahan ya. Siap. Jadi sampai kapan lu mau jadi ojol gitu kan ya, kasihan lah gitu kan ya. Aduh. Ya harus jadi yang terbaik di 2025 ini. Oke, terima kasih buat Abang Ojol Cenghar. Ya, terima kasih hadir di sini di Indrive Undercover, tentunya di YouTube Driver Pemilih ya. Terima kasih juga buat Indrive Indonesia, Indrive Launch ya. Halo abang-abang semua di sana. Terusnya buat komunitas-komunitas yang selalu ngedukung gua, kayak ada Gasun dari Bang Joko, Bang Ari, Bang Cipiter dan yang lainnya segala macem. Terusnya juga Molif Indrive Club ya, komunitas Molif Indrive, dan juga ada Pondok Petri Indrive, Bang Itang ya dari Bogor, RIB juga kan dari Bogor tuh. Infinity juga kemarin gue lupa ngomong, sorry ya. Terus ya banyak lah, ada beberapa komunitas yang mungkin gue nggak sebutin semua. The Fox juga kemarin juga ya. Oke, itu aja untuk segmen kali ini. Mudah-mudahan di episode berikutnya Indrive Undercover bisa ada lebih narasumber yang lebih lebih inspiratif dan segala macamnya. Oke, cukup begitu aja. Selamat malam, Indrive Undercover. Salam satu aspal.